Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa tersenyum ya hari ini. Pada pertemuan kali ini, Bu Santi akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jika kalian lupa tentang materi, pengertian, ciri-ciri, dan lain-lain tentang teks laporan hasil observasi, bisa kalian tonton kembali ya pada video sebelumnya. Nanti linknya akan Bu Santi tuliskan pada deskripsi. Langsung saja kita simak apa saja struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, agar kalian mendapatkan ilmu yang utuh, tidak setengah-setengah. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga, yaitu simpulan, atau kita singkat ketiganya menjadi PDS. P-nya pernyataan umum, D-nya deskripsi bagian, S-nya simpulan. Bu Santi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan kata adalah dan menggunakan kata merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Yuk kita simak contoh berikut ini. Di sini ada kutipan teks laporan hasil observasi tentang pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobar 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Maka pada kutipan teks berikut ini termasuk definisi umum atau pernyataan umum. Kenapa? Karena ditandai kata adalah yang merupakan definisi. Struktur selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Yuk kita simak. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalkan, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Lain lagi jika tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Jika yang dilaporkan berupa objek, berarti berisi deskripsi bagian dengan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek atau sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan dalam deskripsi bagian yaitu kata yaitu, kata dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan masih banyak lagi. Kemudian rincian jenis kelompoknya ditandai dengan kata pertama, kedua, dan masih banyak lagi. Kita lihat bersama-sama contoh deskripsi bagian. Masih tentang pantai ya. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Kita lihat di situ adanya bagian-bagian dari pantai.
atau jenis pantai. Kemudian struktur yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Kita lihat contohnya. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Bagaimana? Masih ingat ya? Strukturnya ada berapa? Ada 3 ya. Ingat baik-baik ya. Yang pertama tadi pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga simpulan. Pintar sekali. Kita lanjutkan, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja ya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi, berarti sesuai dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat contohnya. Di sini ada kata melihat adalah kata baku dari kata ngelihat. Analisis kata baku dari kata analisa. Kemudian mengubah kata baku dari merubah. Kemudian hipotesis kata baku dari hipotesa. Yang di dalam kurung berarti itu kata yang salah ya anak-anak. Selanjutnya, kalimat definisi. Kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan. Kita lihat contohnya. Kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya pada malam hari. Dalam contoh tersebut, ada kata apa? Adalah, pintar sekali. Kemudian, kalimat klasifikasi. Kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Kita lihat contohnya. Nah, terlihat bahwa di situ adanya jenis dari pantai. Ada pantai landai, diantaranya pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh, istilah dalam bidang biologi. Seperti kata abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, dan sebagainya. Kemudian, kebahasan yang selanjutnya yaitu isi laporan observasi. Pola pengembangan isi laporan bergantung apa yang diobservasi, biasanya diurutkan dari hal umum ke hal khusus. Kita lihat contohnya. Definisi dan kelas kunang-kunang. Kemudian ada lagi ciri fisik, habitat, makanan, dan ciri unik kunang-kunang. Jadi dari hal umum dulu, yaitu definisi dan kelas kunang-kunang. Kemudian dikhususkan, yaitu ada ciri fisik, habitat, makanan, dan ciri unik kunang-kunang. Selanjutnya yaitu kepaduan. Kepaduan merupakan hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah memiliki sengat yang mematikan. Lebah membantu penyerbukan. Kita lihat bersama-sama pada kalimat tersebut apakah sudah padu? Belum ya, pada kalimat terakhir lebah membantu penyerbukan merupakan kebiasaan dari lebah. Padahal pada kalimat sebelumnya menjelaskan tentang ciri fisik lebah. Kita lanjutkan ya. Kebahasan yang selanjutnya yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku.
Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai, sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif juga ada unsur-unsurnya loh. Kita lihat bersama-sama. Apa saja ya? Yang pertama, keparalelan. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, kecermatan. Bu Santi akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tadi keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut air, dan cara memanfaatkan. Kalimat tersebut salah. Kenapa? Karena seharusnya di situ sudah dijelaskan pembentukan dan pasang surut air, maka seharusnya kata yang digunakan adalah pemanfaatan, bukan memanfaatkan, agar lebih paralel. Jadi, jika bentuk pertama menggunakan nomina atau kata benda, maka bentuk keduanya juga menggunakan kata benda. Begitupun ketika kalian menggunakan kata sifat, maka selanjutnya menggunakan kata sifat. Jadi berurutan ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu kehematan. Hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Kriteria kehematan ada beberapa. Yang pertama yaitu penghilangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordina. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Kita lihat satu persatu. Kriteria yang pertama yaitu penghilangan subjek. Penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Itu salah. Karena betul sekali pengulangan subjek. Yang benar yaitu karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Selanjutnya, menghindarkan pemakaian superordina. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordina pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Salah. Kenapa salah? Karena seharusnya ia memakai baju merah. Karena merah sudah jelas warna, tidak perlu dituliskan kembali. Kemudian, menghindarkan kesinoniman. Apa sinonim? Betul sekali, persamaan kata. Kita lihat, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia termenung. Itu salah ya. Yang benar, sejak pagi dia termenung. Kemudian, tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Maksudnya, kita lihat bersama-sama ya. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Apa itu kata-kata berbentuk jamak? Kita lihat contohnya. Para tamu-tamu datang tepat waktu. Salah ya. Yang benar, para tamu datang tepat waktu. Karena tamu sudah berbentuk jamak dan para juga menentukan jamak, maka ketika ada kata para tamu tidak perlu dijadikan para tamu-tamu. Selanjutnya yaitu kecermatan. Kalimat tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata atau tidak ambigu. Contoh, siswa yang terkenal itu menerima hadiah. Salah. Kenapa salah? Kita lihat yang benar. Siswa terkenal itu menerima hadiah. Jadi tidak perlu ada kata penghubung yang. Kemudian, kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan EYD, ejaan yang disempurnakan.
Penggunaan EYD dapat dibaca lebih lengkap dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh, manggis Garcinia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Di sini, pada kalimat tersebut, kata manggis menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian, kata Garcinia mangostana L menggunakan huruf kapital karena merupakan suatu istilah. Kemudian, kata Indonesia, huruf I-nya menggunakan kapital karena merupakan letak geografis. Selanjutnya, ada penggunaan imbuhan asing. Ada beberapa ya, disimak baik-baik. Yang pertama, penggunaan imbuhan asing, tapi akhiran is dan akhiran isasi. Akhiran is bermakna bersangkutan dengan, contoh, teknis, praktis, kronologis, biologis. Kemudian, akhiran isasi bermakna proses atau menjadikan sesuatu, contoh, sosialisasi, standarisasi. Kemudian, penggunaan imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing di sini ada awalan anti dan awalan bi. Awalan anti bermakna melawan atau bertentangan dengan, contoh, antioksidan, anti komunis. Kemudian awalan bi bermakna dua, contoh, bilateral, bilingual. Ada lagi penggunaan imbuhan asing awalan D dan awalan ekstra. Awalan D bermakna meniadakan atau menghilangkan. Contoh, dehidrasi, devaluasi. Yang kedua, awalan ekstra bermakna tambah, di luar, sangat. Contoh, ekstrakurikuler. Kita lihat lagi penggunaan imbuhan asing yang lain, yaitu awalan hiper, awalan in, dan awalan infra. Awalan hiper bermakna lebih atau sangat. Contoh, hipertensi, hipersensitif. Yang kedua, awalan in bermakna tidak. Contoh, inkonvensional. Yang ketiga, awalan infra bermakna di tengah. Contoh, infrastruktur, inframerah. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang kebahasan teks laporan hasil observasi? Diingat baik-baik ya. Selanjutnya, Bu Santi akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan dan mencari objek observasi. Jadi kalian harus tentukan dulu objek apa yang akan kalian observasi. Misalkan objeknya hewan seperti kucing, atau misalkan objeknya suatu tempat seperti pantai, gunung. Kemudian yang kedua, membuat kalimat definisi. Jadi kalian urutkan terlebih dahulu agar sistematis. Definisi apa saja yang akan kalian cantumkan. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat kalimat deskripsi yang merinci bagian dan manfaat. Jadi masih ingat ya, merinci bagian berarti berisi deskripsi bagian. Yang keempat, mencermati kembali kaidah kebahasaan yang digunakan. Tadi kebahasaannya banyak sekali ya. Jika kalian lupa, bisa menonton kembali dari awal. Yang kelima, menentukan judul. Sudah pasti, ketika kalian membuat sebuah teks harus adanya judul agar pembaca tahu apa yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya, kita lihat perbedaan dari teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Secara singkat, ketika kita membaca kedua teks tersebut agak mirip ya, namun sebenarnya berbeda. Apa perbedaannya? Teks laporan hasil observasi bersifat umum atau luas. Kemudian fakta-fakta yang dibuktikan secara ilmiah. Jadi menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang terkadang kita harus mencarinya menggunakan kamus khusus.
Kemudian, ilmu tentang suatu objek. Jadi ketika menjelaskan pantai, di situ ada berbagai ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sebuah penelitian, bukan hanya opini dari penulis. Yang keempat, dibahas secara sistematis. Jadi teks laporan hasil observasi dibahas secara sistematis atau berurutan. Juga bersifat apa adanya, jadi tidak dilebih-lebihkan ya. Berbeda dengan teks deskripsi. Teks deskripsi menggambarkan secara detail mengenai ciri-ciri, kebiasaan, kemudian nama dari suatu benda atau nama dari hewan. Yang kedua, digambarkan secara konkret. Maksudnya, ketika kalian menjelaskan tentang kucing, kalian jelaskan kucing itu berwarna apa, bulunya seperti apa. Yang ketiga, bersifat personal dengan menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Maksudnya, ketika kalian menjelaskan tentang kucing, kalian jelaskan sosok kucing itu. Kucingku sangat penurut. Seperti itu. Nah, itu tadi perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Jangan sampai terbalik, apalagi sama ya anak-anak. Karena nanti ketika kalian diminta untuk membuat teks laporan hasil observasi, harus dibuktikan secara ilmiah fakta-faktanya dan kebenarannya. Sampai di sini pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Bu Santi. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang lain agar mereka mendapatkan ilmu yang sama seperti apa yang kalian dapatkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.